how are you today? We are so grateful ya. Now we will start our lesson, Science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Okay, all students, now we will learn about chapter 4 and our topic is listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Nah, di sini berbicara tentang listrik statis. Nah, apa itu listrik statis? Listrik statis itu merupakan fenomena kelistrikan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana partikel yang bermuatan itu ditransfer atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, partikel yang bermuatan itu ditransfer dari satu tempat ke tempat lain, atau partikel bermuatan ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sekarang kita akan masuk pada poin A yang akan kita bahas, yaitu benda bermuatan listrik. Kata listrik dalam bahasa Inggris adalah electric, ya kan? Yang berasal dari bahasa Yunani yaitu elektron, yang berarti ampere. Nah, kalian harus ketahui ampere merupakan pohon damar yang membatu. Jadi ampere ini dia merupakan pohon damar yang pohon ini dia membatu begitu. Jadi pohon damar yang membatu. Terus apa hubungannya, Mem? Nah, di sini kita akan pelajari apa hubungannya dengan batu ampere ini dengan gejala kelistrikan, dengan materi kita pada hari ini tentang bermuatan listrik. Nah, kita akan pelajari. Gejala kelistrikan pertama kali diselidiki oleh seorang yang berasal dari Yunani, yaitu Thales pada tahun 1640 sampai 546 sebelum Masehi. Ia menemukan bahwa dengan menggosokkan batu ampere dan melekatkannya ke benda-benda yang ringan seperti potongan-potongan kecil daun, terus bulu-bulu ayam ataupun debu, pokoknya benda-benda yang ringan, ternyata batu ampere ini dapat menarik benda-benda tersebut. Wow! Dan peristiwa inilah yang disebut dengan gejala kelistrikan. Rutherford dan Niels Bohr menamai elektron sebagai bagian dari atom. Jadi keduanya menamai elektron ini sebagai bagian dari atom. Di mana harus kita ketahui bahwa elektron ini memiliki muatan listrik negatif. Jadi di dalam elektron ada muatan listrik negatif. Dan di sini harus kita ketahui ternyata pengaruh dari luar, misalnya digosok, diputar atau dipengaruhi induksi, itu ternyata menyebabkan elektron-elektron dapat meninggalkan atomnya. Karena sesuai dengan penjelasan dari listrik statis ya, di mana listrik statis kan dia merupakan fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel yang bermuatan itu dapat ditransfer atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi sama halnya dengan ini, ternyata pengaruh dari luar ini sangat mempengaruhi, karena ketika kita menggosok misalnya seperti batu ampere yang tadi, terus diputar atau dipengaruhi induksi, ternyata itu menyebabkan elektron-elektron itu dapat meninggalkan atomnya, artinya dia berpindah tempat, ya kan? Nah, di sini atom yang menerima elektron itu akan mengalami kelebihan elektron dan dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan atom yang ditinggalkan elektron akan mengalami kekurangan elektron sehingga dia akan mengalami kelebihan proton dan dikatakan bermuatan positif. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar dari model atom. Dari gambar ini kita bisa melihat ternyata atom itu terdiri atas bagian inti atom dan elektron. Nah, bagian inti atom yang ada di tengah, kalian lihat di sini ada perkumpulannya bulat-bulat kecil. Nah, ini yang merupakan bagian inti atom. Dan yang disamakan dengan elektron yang mengelilinginya. Di sini coba kita lihat yang ada tanda negatif, ya kan, yang mengelilingi bulatan ini, yang mengelilingi inti atom, itu yang dinamakan dengan elektron. Nah, inti atom terdiri atas proton dan neuron. Proton ini bermuatan positif dan neuron itu tidak bermuatan listrik, artinya dia netral ya. Nah, kita bisa lihat di gambar ini, inti atom ini memang benar ya, dia terdiri dari neuron, ya kan, yang berwarna abu-abu dan proton yang berwarna
biru, terus ada tanda tambah atau plus, ya kan? Sedangkan kalau elektron itu dia yang mengelilingi inti atom, yang ada di pinggiran itu kalian bisa lihat yang berwarna biru, bulatan warna biru, terus ada tanda kurang atau tanda negatif. Nah, di sini kalian harus ketahui bahwa atom dikatakan netral apabila jumlah muatan positif pada inti atom itu sama dengan jumlah muatan seluruh elektron yang mengelilinginya. Dalam tanda kurung di sini jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Oke, next di sini kita masuk pada poin B, yaitu peristiwa yang menghasilkan muatan listrik serta proses terjadinya. Nah, peristiwa yang menghasilkan muatan listrik kita bisa lihat pada peristiwa sisir plastik yang dapat menarik potongan kertas setelah digosok pada kain wol. Dan kita juga bisa lihat pada kaca yang dapat menarik potongan kertas setelah digosok pada kain sutra. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana terjadinya sisir plastik yang dapat menarik potongan kertas setelah digosok pada kain wol. Jadi di sini harus kita ketahui bahwa awalnya sisir plastik dan potongan kertas ini memiliki muatan positif dan muatan negatif yang sama. Namun ketika sisir plastik ini digosokkan pada kain wol, sisir plastik ini berubah menjadi bermuatan negatif. Kenapa? Karena dalam proses penggosokan antara sisir plastik dengan kain wol, di situ muatan negatif atau elektron pada kain wol berpindah atau tertransfer pada sisir plastik. Jadi bisa kita lihat bahwa sisir plastik ini mengalami kelebihan elektron, ya kan? Nah, peristiwa yang kita sudah pelajari ketika kelebihan elektron itu dikatakan bermuatan negatif, sehingga sisir plastik ini sudah bermuatan negatif. Nah, ketika selesai kita menggosokkan sisir plastik pada kain wol, terus kita dekatkan dengan potongan kertas. Nah, di situ kita bisa lihat ternyata potongan kertas bisa tertarik oleh sisir plastik karena sudah berbeda, ya kan? Karena di sini sisir plastik sudah bermuatan negatif dan pada potongan kertas ini ada yang bermuatan positif dan negatif. Nah, yang terangkat di situ adalah muatan positif, karena positif dengan negatif ketika didekatkan itu akan saling tarik menarik, ya kan? Negatif nggak mungkin ya dia tarik negatif, pastinya dia tarik positif, seperti itu ya.